Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh hati kami tidak pernah berhenti penuh dengan rasa syukur dan sukacita yang penuh. Karena kami menyadari kami memiliki Engkau sebagai Bapa pencipta kami, yang begitu mengasihi kami, bertanggung jawab atas kami, yang selalu memeliharakan kehidupan kami, dan selalu mau memberikan yang terbaik bagi masing-masing kami. Bapa, hadirlah bersama kami, layakkan saya, urapi saya untuk menyampaikan firman-Mu dengan Roh-Mu. Agar kiranya kami boleh semakin memahami apa kehendak-Mu dan apa rahasia yang terdapat di dalam firman-Mu yang boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Agar semua kehendak-Mu boleh jadi di dalam kami. Terima kasih Bapak. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Shalom. Siapa yang tidak berbahagia hari ini? Tidak ada ya. Semua harus berbahagia. Hari ini, bulan ini topiknya adalah mengenai freedom. Ya, freedom, kebebasan. Ya, kira-kira apa yang anak-anak muda zaman sekarang, juga kita orang tua ingin nih? Freedom apa? Bisa ada yang terka? Boleh tebak kira-kira apa yang diimpikan oleh setiap individu? Freedom apa istilahnya? Ya? Apa? Iya. Financial freedom, kayaknya rame banget ya di mana-mana di sosmed. Semua dari muda itu, waduh, saya mau mencapai financial freedom. Maksudnya gini, wah nanti mungkin sudah di umur 40 sudah nggak perlu kerja, ya, tinggal enjoy aja, have fun gitu, dan duit tidak pernah kekurangan. Itu yang kebanyakan orang berlomba-lomba berusaha memperolehnya dalam kehidupannya. Tapi saudara, hari ini kita mau menyadari, kita mau belajar bahwa rupanya financial freedom itu tidak menjamin memberikan kebahagiaan. Karena memang semua intinya kalau ditanya, kenapa mau financial freedom, kenapa mau begini, kenapa mau freedom of fear, pokoknya bebas dari apapun, tujuannya cuma satu sebetulnya. Orang itu mau to be happy. Siapa di sini yang nggak pernah merasakan happy? Saya pernah, setidaknya ya dari kecil kita waktu ulang tahun pasti kita happy. Wah, ulang tahun banyak teman datang, dapat kado-kado, ya kan? Mungkin juga waktu tahun baru kalau kita itu orang Chinese merayakan yang namanya Imlek kan. Wah, itu senang juga tuh yang namanya dapat angpao, ya kan? Wah, dinanti-nanti angpao dari paman, dari orang tua dan segala macam, duitnya banyak. Kita pernah merasakan happy. Tapi saya rasa happy itu adalah happy yang sifatnya sementara. Pada waktu dapat angpau itu happy banget. Sudah beli baju happy. Setelah lewat selang beberapa waktu happy-nya hilang. Ya dah? Jadi hari ini kita mau belajar sebetulnya kita tujuan hidup Tuhan ciptakan di dunia ini adalah untuk happy. Benar-benar. To be happy. Cuma sayang kita semua sudah kacau gitu ya, sudah terdistrap, udah nggak benar, udah tidak mengetahui jalan yang sebenarnya untuk menjadi happy. Banyak kita anak-anak Tuhan dalam kekristenan sekalipun sama kalau menurut saya seperti orang-orang kafir. Tahu orang-orang kafir? Penyembah-penyembah berhala, dewa-dewa, pohon-pohon di gunung dan segala macam. Tujuan mereka tahu nggak apa? Memuja Tuhan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dari Tuhan. Betul nggak sih? Wah, biasanya kalau orang pergi, saya dulu tahu ya, kakak saya misalkan pergi ke Gunung Kawi lah. Ada lagi saya pernah dengar mandi 7 sumur di Garut. Pernah dengar nggak? Ya kan? Untuk saya nggak pernah pergi tuh walaupun diajak ke tempat situ. Tapi tujuan semua cuma satu, saya garis bawahi benang merahnya. Supaya dapat rezeki. Supaya dapat yang kamu inginkan loh. Semua tuh pengennya kaya. Kan umumnya begitu.
Jadi sebenarnya saudara, kita sebagai anak Tuhan harus sadari sekarang. Mencari Tuhan, mau dekat kepada Tuhan, bukan supaya apa yang kita inginkan dikabulkannya. Atau bukan supaya apa yang kita inginkan akan kita peroleh daripada Tuhan. Bukan. Tujuan utamanya berbakti kepada Tuhan apa? Untuk membebaskan masing-masing kita dari sifat egois, selfishness. Dari menjadi orang yang selfish, menjadi orang yang selfless. Kita akan pelajari bahwa rupanya kunci kebahagiaan di sini. Dari semua khotbah saya rasa paling penting hari ini mungkin ya, kalau saya rasakan ini betul-betul kunci kebahagiaan. Dunia kenapa hancur? Kehidupan di mana-mana. Semua kehidupan hancur itu cuma karena satu, yaitu apa? Adanya sifat selfishness di dalam manusia itu sendiri. Jadi saya mau berikan judul yang sebagai tema adalah Freedom from Selfish to Become Selfless is the way to true happiness. Jadi ingat itu ya, kalau saudara mau being happy, you have to be selfless. The more selfless you are, the happier you become. Itu yang kita mau lihat. Ya, ada satu pengalaman saya juga terkejut dari Charlie Chaplin. Siapa yang nggak tahu Charlie Chaplin? Zaman saya masih kecil, dia itu papa saya sampai beli film yang pakai roll itu loh, pakai proyektor sendiri jalan. Itu pantomin, melawak tapi tidak pakai suara. Itu Charlie Chaplin. Saudara tahu dari mana dia terinspirasi mau menjadi seorang pelawak? Bukan tujuannya mau cari duit. Tujuannya adalah dia mau membuat orang happy. Dari mana inspirasi itu? Dari pengalaman pada waktu kecil. Dia bersama papanya sedang mengantri mau beli tiket ke satu pertunjukan sirkus besar. Tapi diperhatikan di depan mereka persis ada suami istri dengan 4 orang anak. Sedang mengantri juga mau nonton sirkus. Lalu tibalah gilirannya mereka mau beli apa? Mau beli tiket. Dilihat sama bapaknya, kelihatannya jadi resah nih bapak yang di depan ini. Kenapa? Ternyata uang yang dia bawa tidak cukup. Dia salah hitung. Dia kira tiketnya mungkin gak semahal itu. Waduh, bisa dilihat dari mukanya gimana seorang bapak itu. Dan lihat anak-anaknya sudah lompat-lompat. Ya, waktu baru beli tiketnya udah lompat-lompat. Ya kan? Langsung dia lihat, si Charlie Chaplin lihat bapaknya ambil uang $20, dia jatuhkan. Di belakang itu bapak. Lalu ditepok tuh, Pak, uangnya jatuh. Ngerti ya? Lalu si bapak itu menoleh dan dari pandangan mata sama-sama mengerti. Si bapak itu terharu dan mengerti bahwa ini bukan uangnya yang jatuh. Ya, yaitu kerelaan dari bapaknya Charlie Chaplin. Memberikan uang $20 itu. Akhirnya diambil, dia bilang terima kasih, dia pelan-pelan. Akhirnya mereka nonton, masuk. Tapi saudara tahu akibat itu apa? Charlie Chaplin pulang sama bapaknya gak jadi nonton. Kenapa? Karena uangnya sudah habis dikasih buat keluarga di depan. Ya mungkin kita kalau mau dilanjutkan ceritanya, saya rasa bapaknya gak mungkin punya uang cuma segitu. Tapi bisa jadi karena cuma mau pergi ke mana? Ke sirkus, masa bawa uang banyak-banyak lebih daripada kebutuhan. Betul? Jadi bisa jadi mereka akhirnya nonton lagi di kali berikut. Maksud saya poinnya jangan saudara berpikir begitu. Nanti juga bisa nonton lagi, duit masih banyak hari berikut. Tapi saudara kalau coba bisa berempati. Saya menempatkan diri sebagai Charlie Chaplin. Coba anak-anak, kalian pernah kan jadi anak-anak. Jangan kata anak-anak deh. Sudah pacaran deh, Angie sudah pacaran ya. Siapa Hani atau siapa udah pernah pacaran Michelle. Kalau sekarang ada sesuatu yang kalian harapkan, terus ditunda. Ditundanya besok aja. Kira-kira enak gak? Gak enak. Jadi ini pelajaran di situ Charlie Chaplin belajar yang namanya berkorban, mengasihi, dan membuat orang senang. Terutama adalah to be selfish. Ya. Saudara masih ingat pengalaman Adam dan Hawa? Kalau kita mundur ceritanya, kenapa Lucifer
jatuh ke dalam dosa. Semua itu karena selfishness. Memang dibilang karena tinggi hati, tapi sebetulnya akarnya adalah karena apa? Mementingkan diri. Mulai dia berpikir makin kencang setiap hari. Aku dong, aku dong, aku dong. It's all about me. Ya, jadi kejatuhan Lucifer sebenarnya bukan tinggi hati adalah akibat, tapi yang sebenarnya adalah karena being selfish. Dia mulai memikirkan dirinya sendiri. Aku dapat apa nih? Aku layak nih dihormati. Aku juga layak nih disembah seperti Allah Bapa pencipta. Dan begitu juga kejatuhan dari Hawa bukan, ya sekali lagi bukan karena buahnya kelihatan nikmat. Ya. Tetapi kembali karena apa? Selfish. Jadi dia itu terjebak oleh setan. Setan itu mencobai dari sisi selfishness-nya. Karena dipikirnya gini, nanti kamu loh kalau makan buah ini nanti kamu akan begini loh. Kamu akan begini. Bukankah begitu biasanya godaan di dalam diri kita? Jadi hati-hati saudara bahwa selfishness ini betul-betul kalau dibilang COVID dibanding ini lebih berbahaya dari COVID. Ya. Kalau COVID mungkin cuma merusak diri kita, ya udah mati. Kalau selfish ini merusak diri kita, keluarga kita, karir kita, segala sesuatu yang kita miliki di dalam kehidupan kita akan dirusak dengan virus yang namanya selfishness ini. Ya. Ya. Kita bicara masalah pernikahan. Orang sering bertanya, kapan seseorang siap untuk menikah? Dan biasanya orang tua fokusnya kepada umur. Wah, anakku Nenat ini sudah berjenggot. Kan gitu kan biasanya. Ya, sudah berkumis, sudah umur sekian. Kayaknya dan juga udah punya karir yang mapan. Kayaknya udah siap untuk menikah, untuk dinikah. Apalagi orang tua nih ya. Kalau saya sudah punya cucu ya, nggak begitu kebelet seperti Pak Agung sama Ibu Ida mungkin, ya kan? Hati-hati juga orang tua terjebak, dilihat-liatin nih anak tiap hari. Ayo dong cepet gede dong, ya cepet menikah. Ya dah. Hari ini kita perlu sadari. Kesiapan seseorang untuk menikah atau tidak, semoga Brandon sama Angie udah siap menikah. Saya belum uji hal ini. Itu apa? Selfishness. Kalau masih selfish, Anda belum siap untuk menikah. Betul? Karena rumah tangga Tuhan ciptakan tujuannya untuk apa? Saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, saling. Semuanya kuncinya memberi, bukan menuntut. Bukan pernikahan itu saling menuntut janji, saling menuntut pelayanan, saling menuntut. Saya rasa bubar, rumah tangga itu akan bubar. Jadi saudara, aminkan bahwa memang ini sebetulnya kuncinya. Banyak zaman sekarang rumah tangga berantakan karena satu hal. Mereka kira untuk siap menikah itu adalah karir yang mapan, usia yang sudah cukup matang, dan segala macam. Tetapi yang terpenting adalah sebenarnya yang mereka tidak sadari. Apakah kalian, mungkin kurang kencang ya mic-nya? Hah? Cukup. Apakah kalian sudah bisa mencintai pasangan melebihi diri Anda sendiri? Saya tanya ya, siapa yang setuju ya kalau saya bikin statement zaman sekarang pasti saya dikeroyok. Kalau saya bikin statement ini, mungkin dilemparin batu. Ya, terutama sama cowok-cowok nih. Kalau saya bilang ini, seorang suami kalau betul mencintai istrinya, dia rela mengorbankan segala sesuatu yang dia miliki. Asal tetap atau untuk mempertahankan istrinya tetap bersamanya. Siapa yang yakin percaya? Coba angkat tangan. Masih ada. Karena memang cowok kayaknya Theo nggak angkat tangan. Hati-hati kamu. Calon istri di sebelahnya hati-hati. Ya kan?
Gimana nih, Brandon juga nggak angkat tangan. Oh, angkat tangan nggak kelihatan. Kalau Beren gimana Beren? Beren nggak angkat tangan kelihatan. Oke. Jadi percaya nggak statement itu? Wah, kalau sekarang di publik semua mengecam. Enak aja, karena banyak yang komentar cowok-cowok. Enak aja katanya, kalau udah menikah, uang suami, uang istri juga. Nggak bisa, uang masing-masing. Saya bingung gitu loh. Bukankah itu berarti masih ada selfishness? Kalau masih bilang uangku, uangku, segalanya milikku, jangan menikah kalau menurut saya. Karena nanti kalau sudah menikah, semua mesti berbagi, dinikmati bersama. Betul gak? Kalau ini katanya mobilku itu mobilmu. Naik mobilmu aja, jangan mobil ini. Saya nggak habis pikir kalau dibilang ranjangmu, ranjangku. Pasti para suami protes. Enggak. Ranjangku, ranjangku. Kalau ranjang, betul nggak? Coba kalau digituin juga. Jangan deket-deket. Ranjangmu di situ, ranjangku di sini. Kan begitu. Ya, jadi orang yang lucu bilang, katanya suami istri itu kalau sudah udah hubungan suami istri buka-bukaan. Semuanya buka, segalanya. Tapi kalau hidup nggak buka-bukaan. Banyak banget rahasianya. Satu dengan yang lain. Kan lucu juga. Ya, jadi semua itu perlu disadari tujuan Tuhan sebenarnya menciptakan rumah tangga untuk menjadi percontohan. Buat kita manusia berdosa. Surga itu kayak apa sih nanti? Siapa yang mau masuk surga? Kalau tiap hari dengarnya ribut, buang. Terus kemarin dengarnya ember, bung. Sekarang dengarnya panci, tong. Besoknya lagi dengar piring. Coba saudara bayangkan, iya kan? Jadi kunci rumah tangga bahagia adalah being selfless. Jadi what is love sebetulnya? Kalau saudara baca, love itu luar biasa. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak mementingkan diri. Dan kalau saudara baca, sebetulnya saya mungkin nggak mau bacakan, saudara baca baik-baik. Tuhan bilang, sekalipun kita memberikan nyawa diri kita untuk mati dibakar. Memberikan seluruh harta kita. Tetapi kalau tidak memiliki yang namanya cinta, semua itu sia-sia. Maksudnya apa? Kalau segala sesuatu yang saudara perbuat motifnya bukan karena cinta. Karena kalau bukan karena cinta sebenarnya tidak rela. Sebetulnya punya tidak tanpa pamrih, tapi ada udang di balik batu. Mungkin mengharapkan pujian, mengharapkan sesuatu yang kembali. Jadi sebetulnya love ini cuma secara definisi aja bagi kebanyakan kita, tetapi kita tidak benar-benar menyelami dan menghidupkannya. Ya. Ini ada cerita satu, mungkin Brandon tahu. Ya, ini Detroit Pistons ya. Bisa juara dikatakan back to back tahun 89-90. Ini sejarah pertama kali. Bahkan di final mengalahkan Lakers 4-0. Dan ini sejarah di mana NBA bisa jadi juara tanpa ada seorang bintang sekalipun. Bintang tahu ya, star. Kobe Bryant, Magic Johnson, atau LeBron James. Itu kita bicara stars. Ya. Tapi ini grup bisa menang. Hanya karena ada satu orang, Joe Dumars dikatakan, yang tidak selfless. Yang sangat selfless supporting. Karena biasanya kalau tim itu semua paling nomor satu mau nge-score. Enggak? Ya kan? Kalau ada pemain yang begitu selfishnya sampai berani merebut bola dari temennya. Iya kan? Untuk memasukkan ke jaring. Itu tim bahaya banget. Dan saya jamin pasti kalah. Karena di antara tim berebut bola. Kan begitu. Tapi dikatakan Joe Dumars ini, dia melakukan defense, dia melakukan over, passing, segala macam. Supaya temannya bisa scoring. Dan ini terbukti saudara, sebuah tim bola basket bisa menang. Karena ada selflessness. Ya. Dan luar biasa saya lihat menangnya 4-0. Telak. Bukannya 3-3, 4-3 gitu kan. Biasanya gitu sampai game ke-7. Ini enggak loh. Telak 4-0. Lakers pula. Klub favorit saya kan. 4-0. Hanya karena
seseorang yang tadinya bukan bintang, tetapi dia katanya sudah masuk di Hall of Fame juga. Ya, dihargai juga sebagai salah satu bintang. Nah, jadi the purpose is actually to love. Ada satu cerita kita sudah tahu deh. Yang cerita orang muda yang kaya raya. Dia bilang sama Tuhan apa? Wah, namanya 10 hukum, semua aku sudah lakukan. Iya enggak? Tapi waktu itu Tuhan bilang, oh tinggalkan kalau gitu kasih hartamu sekarang kepada semua orang, pada orang susah. Dia apa? Dia undur. Satu pelajaran yang saya juga baru dapati dari pengalaman anak muda ini adalah bahwa banyak kita, anak-anak Tuhan, salah strategi, salah cara di dalam mencapai kekuduskan atau mencapai tingkat kerohanian yang tinggi. Banyak orang berupaya, wah saya harus pantang makan ini, pantang itu. Saya bukannya bilang nggak bagus, pantang makan supaya kita hidup sehat, betul. Tetapi banyak orang atau seperti anak muda ini mencoba mencapai kekudusan tingkat kerohanian tinggi dengan apa? Usaha sendiri. Ya, jadi saya kalau boleh bilang contoh ini adalah contoh orang Kristen yang bertumbuh di luar roh. Bertumbuh hanya menggunakan upaya sendiri. Nah di sini kita mesti pelajari, kita harus sadari ya. Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Maksudnya begini, dia menyuruh kita sesuatu, melakukan sesuatu, dia betul-betul menyediakannya. Supaya kita bisa melakukannya. Contohnya, dia minta kita kasih perpuluhan. Saudara harus mengerti, perpuluhan itu bukan diminta dari saudara lebih dahulu. Tetapi karena Tuhan sudah memberi lebih dahulu. Beda. Betul gak? Jadi pada waktu Tuhan juga bilang kita harus menumbuhkan kasih, segala macam, Tuhan tuh sudah apa? Sudah memberinya kepada masing-masing kita. Yaitu satu halnya yang terpenting adalah Roh Kudus. Yang kita pernah singgung. Tuhan memberikan Roh Kudus agar saya dan saudara bisa bertumbuh. Bisa diubahkan. Jadi jangan kita mencoba bertumbuh dengan upaya sendiri. Ya. Jadi sahabat kuartal bulan lalu kita bicara mengenai giving the best. Jadi giving the best ini ada hubungannya sekali dengan selflessness. The more you selfless, the more you can give. Coba saudara renungkan deh. Betul gak? Kalau kita bilang tingkat memberi adalah gini. Pertama, memberikan apa yang kita ingini. Ya saya inginnya cuma kasih segitu. Udah tolok ukurnya gitu. Kalau saya gak kepengen ya sudah. Kan begitu. Ada yang mungkin saya akan beri dengan apa yang saya mampu. Ada lagi yang bisa memberikan dengan apa yang kita miliki, bahkan dirinya sendiri. Itu berarti sudah ke tingkat yang tertinggi menjadi being selfless. Jadi saya boleh katakan begini, saya baru menyadari bahwa kan kita ada alat ukur tuh biasanya, alat ukur tinggi, kita ada meterannya, alat ukur berat, ada timbangan. Betul? Dulu-dulu saya belum sadari, ada nggak sih alat ukur cinta? Jadi saya beli meteran di Glodok gitu ya, dulu ya, atau di Topet sekarang. Terus saya pasang di kepala istri saya. 90. Oh berarti cintanya 90. Kan begitu. Ternyata tidak ada ukuran seperti itu. Ukuran yang sesungguhnya adalah berapa banyak, berapa besar kita memberi. Coba renungkan sedikit deh. Jadi bagi yang berpacaran nih, ya, bagi yang berpacaran, kita bisa mulai ukur. Seberapa besar pacar kamu mencintai kamu. Ya, sampai gajinya, tabungannya habis buat penuhi keinginan kamu, sampai ada yang begitu. Berarti cintanya lebih pol daripada yang 10% aja. Ya kan? Belum lagi yang begini zaman sekarang pacaran bayar masing-masing. Ya kan? Ya gak apa-apa lah ya. Fair kadang-kadang bayar masing-masing. Tetapi maksud saya gak pelit. Sebetulnya kalau cowok menyayangi itu, jangan aku yang bayar aja. Percaya gak? Ya. Jadi
Orang mencintai itu selalu satu paket dengan jadi mau memberi. Begitu saudara jatuh cinta kepada seseorang, mulai timbul keinginan memberi. Apa? Memberi perhatian. Ya tak? Memberikan sesuatu yang membuat dia happy. Bisa berupa benda, bisa berupa perhatian. Pokoknya yang namanya jatuh cinta tuh mau memberi. Memberi senyuman, ya kan? Ada sini yang jatuh cinta nggak memberi senyuman. Memberi omelan. Saya rasa bukan jatuh cinta itu namanya. Ya, sedang menguasai itu kan. Otoriter kan kayak gitu. Jadi ini rupanya betul-betul sesuatu yang kita perlu terima. Karena saya nggak usah jauh-jauh. Cerita yang udah usang mungkin ya. Seorang ibu bagaimana rela berkorban sampai cacat begini. Kena bakar jahitan. Karena hanya menolong anak. Jadi kalau kita lihat seorang ibu. Dia akan mengorbankan segalanya. Walaupun sekarang susah mungkin mencari ibu yang demikian. Tapi somehow saya ini pemuja berat yang namanya cinta itu. Saya percaya banget bahwa pernah ada. Dan seharusnya demikian. Kasih seorang ibu rela mengorbankan apapun demi anaknya. Sampai saya dengar, kenapa ada rumah tangga yang sudah KDRT, gak dihargai segala macam, suami tidak setia kok. Istrinya tetap stay. Kenapa? Alasannya selalu umumnya bilang, demi anak. Demi anak. Rela menderita, digebukin gak apa-apa, dihina gak apa-apa. Dianiaya gak apa-apa, disakiti gak apa-apa, dikecewakan gak apa-apa, disia-siakan gak apa-apa. Yang penting anakku tetap terjaga, terpelihara. Baik secara moral, secara material, dan segala macam. Saudara pernah dengar gak itu? Itu nyata loh. Itu karena cinta itu ibu begitu besarnya kepada anaknya. Ya. Jadi jangan ragukan rumus tadi, ya. Kalau mau ukur seberapa besar cinta saya sama istri, saya mesti lihat pelit nggak saya? Apa saya rela kasih apa aja, termasuk nyawa saya dan segala macam. Itu berarti betul-betul saudara cinta. Pernah nggak nonton film sih, yang film action, bagaimana seorang bapak melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan anaknya yang diculik. Pernah dengar nggak? Saya lupa deh tuh filmnya. Nah, iya, Taken, ya kan? Saudara, that's real. Saya believe banget. Coba, saya juga kalau ngalamin nih, misalkan istri saya, jangan jauh-jauh, istri saya belum pulang. Saya nggak bakalan betah di rumah. Pasti kemana saya cari. Nggak bakalan tidur. Percaya nggak? Makanya kita nggak pernah bisa tidur pisah. Tidurnya harus sekamar. Harus bareng. Nggak bisa tidur duluan gitu ya. Tapi kalau saya udah ngantuk berat, sorry deh saya tidur duluan. Oke. Jadi ini kembali saya ulang, pernah lihat diagram ini kan? Ya, ini ada take, give. Di dunia ini kita diajarkan apa? Hidup itu harus take and give. Itulah makanya dunia ini semua dirancang sudah menyesatkan. Berbeda dengan yang Tuhan mau. Sebetulnya Tuhan bilang hidup itu apa? Just give. Just give. Wah, saya dapat apa? You will get after you give. Itu rumus Tuhan, saudara. Mengasihi dulu, saudara akan terima. Makanya dibilang, being selfless itu kelihatannya berkorban, tetapi sebetulnya itu rahasia supaya saudara bahagia. Percaya nggak? Jadi, rumus Tuhan adalah just giving. Give and give. Saudara tahu artinya kecewa? Kan ada definisinya. Orang kecewa itu karena tidak memperoleh apa yang dia harapkan. Setuju nggak? Saya nggak harapkan hadiah dari Nenat. Nenat datang tiap saat nggak bawa hadiah. Apa saya nangis? Please, nggak dapat hadiah dari Nenat. Enggak, saya nggak berharap. Betul nggak? Jadi kita itu semakin besar harapan kita kepada sesuatu, semakin kecewa kita kalau kita tidak memperolehnya. Betul gak? Makanya kenapa dibilang yang bisa bikin kita kecewa adalah pasangan terdekat kita.
Karena normalnya kita lebih berharap banyak sama pasangan dong. Masa Angie nanti berharapnya sama Baron walaupun adiknya Brandon? Enggak dong. Sama apa? Sama Brandon dong suami kamu. Betul gak? Ya. Nah jadi kalau orang yang selfless, percaya nggak? Sama dengan orang yang tidak banyak berharap untuk menerima. Betul nggak sih? Betul nggak? Jadi Tuhan Yesus kenapa begitu bisa mengasihi saudara, tidak pernah kecewa, tidak pernah sakit hati sama kita? Karena dia selalu mau memberi. Jadi makanya orang yang selfish paling menderita sebetulnya di dunia ini. Dia pikir dia mendahulukan dirinya terus kan, lebih dulu itu akan membuat dia bahagia. Enggak. Biasanya komplain, kekecewaan guru tuh lebih banyak keluar dari orang yang selfish. Biasanya saudara dengar kalau orang komplain apa sih? Karena dia nggak terima sesuatu kan. Tadi saya mau datang ke One Christ, Pak Purwo nggak salamin saya lebih dulu, ya kan? Malah salamin yang anak dulu, nah kan ya. Orang yang selfish itu pasti menemukan berbagai alasan untuk dia gerutu dan kecewa. Percaya? Karena dia menuntut terus. Jadi bayangkan di dalam rumah tangga, kalau suami atau istri saling menuntut, apa akan bahagia? Enggak bakalan. Percaya? Ini rahasia besar yang Tuhan kasih. Sebenarnya waktu Tuhan bilang, hai kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Hendaklah engkau menjadi selfless, mengosongkan diri. Itu semua untuk kepentingan saya dan saudara. Supaya kita berbahagia di dalam hidup kita ini. Jadi ada satu ilustrasi cerita bagus ya. Seorang profesor waktu di dalam kuliahnya, kira-kira ada hampir 200 orang. Dia membuat satu eksperimen. Dia bilang begini, sekarang saya kasih semua satu orang satu balon. Balonnya sudah tertiup, sudah terikat tali. Mungkin sudah diisi gas yang bisa terbang. Tapi kan nggak bisa kemana-mana karena ada atap. Tuliskan nama kalian lengkap di setiap balon itu. Wah, udah mereka tulis. Brandon, Purwa, Hartono, ya kan? Semua ditulis balonnya satu persatu. Setelah itu, oke, sekarang katanya bawa balon itu ke ruangan kelas sebelah. Jadi semua bergegas ke ruangan sebelah, dilepasin balonnya di situ. Udah terbang-terbang, tapi ada talinya. Gitu? Oke, balik ke dalam kelas balik. Lalu mereka bertanya-tanya kira-kira apa tugas berikutnya dari si profesor. Begini ya. Tugas berikutnya, kalian pergi ke kelas sebelah tadi, saya kasih waktu 5 menit. Ambil balon yang bertuliskan nama kalian masing-masing. Mulai dari sekarang, wah semua lari, tahu sendiri deh masuk pintunya berdesak-desak. Ditunggu 5 menit, 10 menit, nggak ada yang hasil. Nggak ada yang dapat. Bayangkan cari balon atas nama kamu kan cari-cari. Yang mana? Bukan lepas lagi, betul. Gagal kan? Oke, udah semua gagal. Oke, sekarang ada perintah berikut. Kalian kembali masuk ke ruangan itu, tetapi ambil balon apa saja yang kamu temukan. Dan kamu baca namanya, lalu balon itu kamu kasih sama orang tersebut. Saya kasih waktu 5 menit. Nggak sampai 5 menit semua keluar. Pegang masing-masing balon atas namanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Karena pada waktu seseorang ambil balon, Baron. Padahal Brandon yang ambil. Kalau tadi kan, lepas aja bukan gue punya. Malah kalau yang udah jahat selfie, dia lepasnya jauhan. Wah, ke situ. Iya kan? Biasa tuh kita begitu orang yang selfie. Bener gak? Tapi begitu, Theo. Langsung, Theo, nih kamu punya. Oh terima kasih ya. Siapa yang ambil? Nih Brandon kamu punya. Saling memberi. Tidak dalam waktu 5 menit semua keluar. Ini adalah satu ilustrasi eksperimen yang menunjukkan saudara. You want to be happy? You want to be successful in your life? Stop being selfish. Ini cara yang simpel nih, mengambil balon itu. Coba kalau kita selfish, yang penting gue cari balon nama gue deh. Yang lain gak penting. Malah gak berhasil. Daripada bersama-sama gotong royong. Ayo saling membantu, semua happy.
Jadi di dalam rumah tangga juga begitu, saudara. Kalau suami istri cari kebahagiaan masing-masing, ujung-ujungnya nggak bakalan bahagia. Ini lihat definisinya, suami yang bahagia akan bisa. Atau gini, anak, kata gini ya, bagaimana sih seseorang bisa berkelimpahan dengan cinta kalau dia juga penuh dengan cinta. Ngerti ya maksud saya enggak? Anak kita di rumah yang sering kita cintai, kita sayang-sayang, itu anak di masyarakat, di pergaulannya, anak yang baik. Yang bisa juga mencintai temannya. Coba anaknya di rumah, diomelin, bodoh kamu, anak yang begitu, jangan harap bisa berguna di masyarakat. Dia kekurangan sendiri, makanya di luar dia menuntut. Gua aja susah, lu senang nanti dulu. Nah, gitu. Jadi makanya rumus Tuhan itu nggak pernah salah. Jadi mulai sekarang Theo, kamu mau merasakan pacar kamu punya cinta, mulai dulu kamu. Brandon, semua begitu. Pak Agung semua, ya kan? Jadi kita harus menjadi giver, being selfless. Sebagaimana Tuhan Yesus bilang, kasihku hanya selalu memberi, tanpa mengharap segitu. Makanya kenapa banyak orang cinta Tuhan kita ya. Karena Tuhan kita itu bukan taker. Iya gak sih? Kita udah salah, kita udah keliru, kita udah menyakiti, kita sudah bagaimanapun. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. Betul gak? Ya. Jadi ini saya ambil aja beberapa contoh untuk menguatkan kepada kita semua. Ciri-ciri orang yang selfless. Orang yang mengasihi. Orang yang mengutamakan orang lain. Cirinya adalah they give more than they are asked to give. Ya. Jadi ini ciri-cirinya cinta. Memberinya itu gak pernah cukup. Coba kalau Michelle coba sama Baron. Ya. Apa yang dia kasih sama kamu. Terus bilang, udah Baron gak usah lagi mulai besok. Saya rasa dia akan kecewa. Akan merasa sedih. Ya gak? Coba kalau mulai besok. Istri saya bilang, Purna udah gak usah peluk-peluk saya. Gak usah sun-sun. Gak usah lihat-lihat saya dengan senyum. Gak usah bilang-bilang saya cantik. Coba gimana? Menderita gak? Menderita. Karena cinta itu selalu mau memberi. Itu ciri khas. Yang saya pernah bilang kan. Kenapa harus Tuhan Yesus yang disalibkan? Kenapa gak suruh yang lain? Itu bukti cinta. Dia selalu mau memberi dan memberi. Apa yang masih bisa diberi, dia beri. Itu ganasnya. Mungkin kalau negatif, bilang ganasnya cinta. Cinta kuat seperti maut. Nyala apinya tidak bisa dipadamkan bahkan oleh air sungai sekalipun. Itu Kidung Agung 8. Saya suka itu ayat. Betul. Ya. Jadi ini zamannya Musa waktu mau membangun Ka'bah. Semua umat Israel kan nyumbangin dia punya perhiasan, anting segala macam. Udah sampai berlebihan. Harus dibilang stop. Udah cukup. Jadi indah banget itu cinta benar-benar. Saya bisa bayangkan deh, aduh rumah tangga yang penuh dengan cinta itu udah gak usah diragukan bahagianya. Karena dalam rumah tangga itu terjadi saling memberi tanpa habis. Siapa di sini berdiri yang gak senang menerima? Ayo, Agung, gak senang? Ibu Ida? Gak mungkin lah. Semua orang kita ini senang menerima. Jadi kalau di dalam keluarga di mana saling memberi, luar biasa indah. Ya. Lalu dia bilang apa? They give in response to a great cause. Jadi kalau orang memberi itu, dia selalu didasarkan oleh memang alasan-alasan yang baik. Dan bukan karena alasan yang lain. I love you because I love you. Bukan I love you because I need something from you. Ya, saudara percaya nggak? Ini saya ada dapat lagi statement. Kayaknya benar. Orang-orang menganggap Anda penting karena Anda memberikan keuntungan bagi mereka. Tetapi orang yang mencintai Anda selalu menganggap Anda penting. Apapun, no matter what. Apakah saudara bisa memberi balik atau tidak, saudara dianggap sangat penting. Coba deh, benar gak sih?
Nah, apa Beren bilang, Michelle, kamu gak penting dalam hidupku. Pergilah, kapan aja kamu mau pergi. Nggak mungkin. Malah itu yang lebih terpenting. Betul? Tadi yang saya bilang, firman Tuhan mengatakan gini, orang yang mau membeli cinta dengan seluruh hartanya akan dikecewakan. Karena cinta yang benar itu nggak bisa dibeli. Luar biasa tetapi gratis. Betul nggak? Hah? Jadi ini bayangannya, gereja Korintus katanya memberikan kepada satu kelompok orang tanpa perlu mereka kenal. Tanpa perlu dapat sesuatu balik. Kayak kita lakukan sekarang di One Christ, melakukan apa? Kebangun Nusantara, menolong anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Saya secara pribadi nggak kenal siapa. Saya juga nggak suruh mereka kenal. Kenal dulu ya, hafalin dulu ya. Siapa pendiri Bangun Nusantara, Bapak Purwohartono. Sebut dulu 7 kali. Terima kasih 7 kali. Baru dapat sumbangan, baru dapat. Enggak kan? Jadi kasih itu seperti ini. Nggak kenal juga nggak apa-apa. Yang penting adalah alasannya karena memang saya mengasihi, mau memberi. Jadi luar biasa saudara. Gimana rumah tangga nggak bisa langgeng kalau kita mengasihi dalam segala kekurangan? Betul? Ya? Lalu udah. They give out of their substance. Ini dalam kitab Lukas dibilang. Tuhan Yesus membandingkan janda yang miskin itu dengan orang-orang yang kaya. Ya. Jadi orang-orang yang loving itu betul-betul memberikan apa yang mereka miliki. Ya. Dengan rela gitu. Tidak menghitung-hitung. Tetapi dikatakan pemberian sekecil apapun itu maknanya besar. Kalau memang diberikan dengan kerelaan. A token of love yang kamu berikan kepada siapapun itu sangat berarti maknanya. Dibandingkan dengan pemberian yang sangat mahal harganya. Tetapi tidak disertai cinta di dalamnya. Ini agak lambat ya. Oke. They give more than just their money. Jadi pengalaman ini ada satu stories tentang Good Samaritan. Saudara bayangkan orang Samaria itu dikatakan yang dianggap anjing katanya ya, rendah sekali orang-orang Israel dimusuhi. Tapi mau menolong orang yang memusuhi, yang menghinanya, yang tidak menghargainya. Bahkan yang dia berikan katanya bukan hanya uang. Kalau uang mah gampang dong. Nah, lucu gak kalau dia udah jatuh berdarah tuh ditaruh amplop uang terus dia tulis. Barang siapa yang menemukan ini, saya udah kasih uangnya silakan pakailah bawa dia ke dokter. Kan gitu. Oh enggak. Dia yang bawa ke dokter lah ibaratnya kalau zaman dulu ke rumah sakit. Dia juga dalam cerita itu yang kembali hari-hari berikutnya untuk memastikan apa? Orang itu sudah kembali pulih atau tidak. Jadi intinya adalah the love will give not only money, tetapi pemberian yang terbesar saya bilang ingat waktu. Ya, ingat anakmu, istrimu, suamimu, kekasihmu, orang tuamu lebih membutuhkan waktumu. Ingat ya, waktumu bukan uangmu. Bukan martabakmu, bukan kue-kue buah-buahmu. Karena gini, saya sama istri mulai kehilangan anak satu-satu dari rumah. Ya kan? Bulan ini, tahun ini, satu lagi Brandon keluar, tinggal Beren. Nanti semua udah keluar, tinggal kami berdua ya. Ingat nih anak-anak, yang kami butuh tuh waktu kalian. Datang ke rumah, ya enggak? Ya kan? Bawa tuh anak-anak cucu, itu yang bikin senang orang tua. Jangan nanti, gak sempet, bakpao datang, buah datang. Bukan itu. Ya. Ya, jadi love itu to give more than just belonging atau harta atau money. Terus apa? They give even when it doesn't make sense. Jadi
we find Joseph. Nah, ini luar biasa. Saudara, secara ukuran dunia kita bilang sesuatu yang mustahil dan bodoh. Bagaimana Yusuf yang sudah dibuang, dihianati oleh saudara kandungnya sendiri sebagai budak ke Mesir. Pada waktu ada kesempatan untuk balas dendam, apa yang dilakukan? Malah dia mau berbagi sama saudara-saudaranya itu kenikmatan, kemakmuran yang dia sudah peroleh. Jadi memang love itu dikatakan apa? Doing atau giving yang sebetulnya dunia tidak mengerti. Doesn't make sense. Paham ya? Ya, ini mungkin contoh yang doesn't make sense buat saya ya. Saya lihat wanita nih, kalau udah cinta sama seorang pria, ini saya udah ngalamin ada contoh dua. Satu teman di Amerika. Teman saya punya pacar, udah baik-baik nih teman saya. Ya dah, udah pacaran sama, ditinggalin. Tahu nggak ditinggalin untuk siapa? Kembali sama cowok lama. Padahal cowok lama itu udah selingkuh, tidak setia sama dia. Dan datang kembali. Saudara, it happened with woman. Mungkin saya nggak sebut, ada saudara dekat yang begitu juga. Pacar yang sekarang diputusin karena cowok yang lama dia cinta walaupun sudah tidak setia, dia balik lagi. Nggak make sense, betul nggak? Tapi mau bilang apa? Karena mungkin hati si wanita cinta sama cowok tadi. Semoga aja betul-betul bertobat ya. Jangan akhirnya dikecewakan, disakiti. Tapi itu yang namanya cinta. Memang kalau cinta itu aneh, bisa memforgive. Kalau masih ada cinta, kita selalu bisa forgive. Contohnya orang tua. Ibu coba. Berapa sering anak mungkin begini begitu. Kayaknya gak pernah sakit hati nih ibu. Saya lihat di gereja ya ada anaknya dulu masih kecil. Ibunya dibentak-bentak. Anaknya bisa galak, ibu dibentak-bentak. Ibunya yang kasih dia makan, urus segala macam, dibentak-bentak coba. Oh, untung saya nggak ngalamin begitu deh anak-anak saya, cucu saya nggak mau. Kita udah didik dengan benar. Tapi coba bayangkan, itu ibu kok bisa sabar ya. Kalau kita yang bukan ibunya, saya pencet dan atau saya kerem deh, saya setrap deh dia biar tahu sudah makan, bikin sendiri makanan biar dia tahu. Tapi memang love doesn't make sense. Betul. Masalahnya sampai sekarang it doesn't make sense. Kenapa Tuhan Yesus, Tuhan kita mau jadi manusia? Kan gitu. It doesn't make sense. Udah mau jadi manusia, masih mau hidup biasa-biasa saja, bahkan mati di kayu salib. Doesn't make sense. Itu memang love. Ya. Jadi memang kalau saudara mencintai seseorang, nggak usah peduli penilaian dunia. Oh kamu bodoh loh, begini loh. Namanya kita mencintai memang begitu. Doesn't make sense for untuk dunia yang berdosa. Oke. They give to help others even they differ from another. Jadi tadi dikata hampir saya gentle ini. Bayangkan ya, rupanya sinagog orang-orang Yahudi, Alkitab mencatat, itu banyak menerima sumbangan dari orang-orang kafir. The Gentiles, coba bayangkan. Sedangkan mereka dikucilkan atau dihakimi. Tetapi bayangkan, contoh teladan dari orang-orang Gentile itu tetap membantu membangun Jewish punya sinagog. Ya dah. Coba, siapa yang bisa sangka hal seperti itu? It's all possible because of Ada love. Oke. They give to see the impossible become possible. Jadi ini contohnya. Luar biasa. Gara-gara seorang anak kecil yang hanya menawarkan makan siangnya beberapa roti, kan 5 roti dan 2 ekor ikan, bisa memberikan makan kepada 5.000 orang. Jadi pelajarannya di sini saudara, segala sesuatu yang saudara mau korbankan bagi Tuhan, bagi seseorang walaupun nilainya kecil, Tuhan bisa memberkati itu bermanfaat, berlipat ganda jadinya. Ya.
Okay, they give as a byproduct of their own personal transformation. Jadi the story ini contohnya Zacchaeus. Jadi Zacchaeus dia memberi karena sudah bertobat, kembali menyadari kesalahannya, tumbuhlah cinta yang sebenarnya di dalam dirinya. Jadi apabila kita memang sudah bertobat dan diubahkan, tentunya kita akan menjadi seorang pemberi lebih daripada sekedar menjadi seorang penerima. Terus dan dikatakan apa? Seperti contoh yang widow ini, orang yang mengasihi itu pasti memberi walaupun dia sendiri dalam kekurangan. Percaya deh. Paling contoh yang paling bagus adalah orang tua. Orang tua sampai walaupun mungkin uang tabungan sudah tidak ada, apalagi yang bisa dijual dia akan jual. Demi anaknya. Betul gak? Apakah sekolahnya atau keperluannya dan segala macam. Jadi intinya saya adalah begini mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa membatasi, menghalangi cinta untuk mau memberi atau keinginan cinta untuk memberi. Percaya? Ya. Kalau Nenot sudah jatuh cinta nih sama seseorang, nanti kamu bisa tahu. Walaupun kamu lagi sakit, kamu lagi nggak mungkin secara kondisinya, tapi kamu pasti tetap mau melakukan itu demi orang yang kamu cintai, ya. Jadi tidak ada yang membatasi, tidak ada yang menghalangi, tidak ada alasan apapun yang menghentikan kalau cinta memang mau memberi. Nah ini juga luar biasa dikatakan, ini pengalaman dari Rasul Paulus dikatakan, dia itu di sini respond from the church, no one church share with me. Dia katakan tidak semua gereja, tidak ada satupun gereja yang peduli sama dia, tetapi hanya gereja umat-umat di Filipi yang masih suka memberikan sumbangan, dukungan kepada Rasul Paulus. Jadi maksudnya apa? Di mana orang-orang mungkin sudah menyerah untuk memberi. Tetapi kalau namanya ada cinta itu, dia tidak akan pernah berhenti memberi. Mungkin orang-orang lain menilai kalau saya jadi ibunya, saya sudah lama berhenti ngurusin itu anak, peduli itu anak. Betul gak? Tapi karena kita ibunya mencintai, kelihatannya walaupun semua orang bilang akan berhenti, saya tidak bisa berhenti. Ya. Ya, mungkin itu saja yang saya bagikan. Jadi kesimpulannya semoga kita semua mengerti bahwa inilah rahasia terbesar yang Tuhan reveal kepada saya dan kita semua. Bahwa jalan untuk memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya adalah melalui being selfless. Mengosongkan diri kita. Tidak mementingkan diri kita. Tetapi kita selalu mau giving and giving, memberi dan memberi. Hanya dengan become selfless sebagai giver, maka saudara akan menerima kebahagiaan itu. Kenapa? Karena apapun yang saudara berikan kepada pasangan, kepada orang, tidak akan hilang begitu saja. Saudara akan menuainya cepat atau lambat. Ada firman di Alkitab menuliskan, kita lemparkan roti atau apa ke dalam sungai, dia akan timbul lagi juga satu ketika, balik. Jadi tidak ada kebaikan yang sia-sia. Makanya orang yang suka memberi itu pasti akan berbahagia dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menuntut, kembali lagi tadi yang saya bilang. Ya, saya sayangi istri saya. Lalu bagaimana timbal balik kayak gini nggak bikin saya sedih? Karena memang saya nggak berharap, nggak penting. Yang penting saya sayang kamu saja. Wah, coba saudara, kenapa makanya orang tua seperti itu terhadap anak-anak, betul? Terlalu memberi, tidak harap kembali sedikit pun. Makanya orang tua tetap berbahagia membesarkan anak-anak, walaupun di mata orang kelihatannya, wah, luar biasa.
Ya, doesn't make sense. Semoga firman yang singkat ini boleh merubah kita yuk. Mulai dari hari ini, mulai berubah. Jangan cuma memikirkan diri sendiri. Jangan pikirkan freedom untuk diri sendiri. Tapi pikirkanlah terlebih dulu orang lain. Kekasihmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, ibumu, ya dah, temanmu, semua. Saudara, mulai dari itu saudara akan berbahagia. Berbahagia berlipat ganda. Satu, karena kita tidak pernah kecewa. Kedua, kita akan dapat balasan. Yang juga bahkan lebih baik dari orang-orang yang kita kasih. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada sabat ini. Kami boleh diungkapkan bahwa segala sesuatu yang Engkau minta untuk kami lakukan sebenarnya adalah untuk kebahagiaan kami sendiri. Termasuk Engkau meminta kami untuk saling mengasihi. Karena dengan mengasihi Bapa kami akan sangat berbahagia. Kami tidak pernah berharap sehingga kami tidak pernah dikecewakan. Dan biarlah ya Bapa, kami semua di komunitas One Christ ini mulai menghidupkan kasih ini di dalam lingkungan keluarga kami masing-masing dan juga di dalam komunitas One Christ ini. Agar dengan demikian kami semua akan berbahagia dan melalui itu pun orang akan mengenal siapa Tuhan kami sesungguhnya. Terima kasih Bapak untuk mengajarkan kami kembali mengerti akan rahasia firman-Mu yang sangat berguna di dalam kehidupan kami. Berkati masing-masing kami Bapak. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.